Batubara merupakan komoditas andalan Indonesia. Namun, di tengah cadangan yang masih melimpah saat ini, pemerintah Indonesia berambisi untuk mengurangi besar-besaran konsumsi batubara di dalam negeri demi mencapai target netral karbon pada tahun 2060 seperti yang dikampanyekan banyak negara di dunia. Namun, rencana untuk meninggalkan batubara ini perlu diperhatikan kembali termasuk dampak yang menyertainya. Lantas bagaimana sebenarnya kontribusi komoditas batubara terhadap ekonomi Indonesia selama ini? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam menolak lupa jasa dan kontribusi batubara. Kita akan lihat di slide yang pertama. Kementerian SDM mencatat produksi batubara Indonesia secara year to date atau sampai dengan November 2021 ini mencapai 541 juta ton atau sudah 86,57% dari target tahun ini sebesar 625 juta ton. Kalau kita lihat trennya dalam 5 tahun terakhir gitu ya, ini produksi batubara cenderung meningkat. Di tahun 2017 saja kalau kita lihat di sini ada sebanyak 461 juta ton, kemudian meningkat 20,8% di tahun 2018 menjadi 557 juta ton. Kemudian di tahun 2019 kembali meningkat menjadi 616 juta ton. Namun di tahun 2020 kalau kita lihat di sini terjadi penurunan sekitar 8,4% menjadi 564 juta ton. Kita tahu ya sejak tahun 2020 pandemi ini melanda berbagai negara termasuk tanah air sehingga membatasi aktivitas masyarakat yang berimbas pada menurunnya permintaan energi salah satunya batubara. Dan kemudian produksinya kalau kita lihat mulai bangkit lagi di tahun 2021 ini seiring dengan harga batubara yang melonjak signifikan yang sedikit mengingatkan kita pada fenomena komoditi boom atau ledakan harga komoditas pada tahun 2008 lalu pasca krisis keuangan global. Di mana tren kenaikan harga komoditas batubara yang terjadi saat ini tentunya menjadi momentum dan juga angin segar bagi Indonesia sebagai negara eksportir batubara untuk meningkatkan produksinya. Lantas, bagaimana sebetulnya kontribusi si emas hitam ini terhadap ekonomi tanah air? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, kenaikan harga batubara secara global tahun ini memberikan dampak signifikan bagi peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sektor pertambangan minerba. Yang bahkan kalau kita lihat ini menembus rekor tertinggi setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia, Kementerian SDM per Oktober 2021, PNBP Minerba ini tercatat mencapai 49,84 triliun rupiah yang artinya sampai Oktober ini realisasi PNBP sudah mencapai 127,45% dari target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 39,1 triliun rupiah. Jumlah penerimaan tersebut ini bahkan telah melampaui capaian penerimaan tertinggi sebelumnya pada tahun 2018 yang menyentuh 49,63 triliun rupiah. Nah, batubara pun ini menjadi yang paling banyak berkontribusi pada PNBP dari pertambangan. Adapun merujuk data Kementerian SDM, kontribusi batubara mencapai 80 hingga 85% dari total penerimaan minerba. Nah, besarnya penerimaan ini juga bergantung pada jumlah batubara yang diproduksi oleh produsen. Semakin besar produksinya, maka semakin besar pula sumbangannya kepada negara. Nah, batubara ini kan merupakan komoditas andalan dan juga primadona Indonesia saat ini. Bahkan Indonesia merupakan produsen batubara terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Jadi tak heran kalau industri ini menyerap banyak tenaga kerja. Kita lihat berdasarkan data dari Buklet Batubara Kementerian SDM, tahun 2020 industri batubara ini telah menyerap tenaga kerja hingga 150.000 orang di tahun 2019. Jumlah tenaga kerja ini belum termasuk penyerapan tenaga kerja di bidang operasional PLTU. Artinya kita tidak bisa menutup mata fakta bahwa batubara ini masih memiliki kontribusi signifikan bagi negeri Indonesia yang bisa dilihat dari pendapatan negara hingga penyerapan tenaga kerja ini yang masih sangat tinggi. Kita akan lihat lagi di slide berikutnya. Ya, kalau dilihat dari penggunaannya secara umum batubara ini dibagi menjadi dua yaitu thermal coal dan juga coking coal. Di Indonesia sendiri, batu bara ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik yang sering disebut batu bara thermal. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batu bara hingga saat ini masih menjadi andalan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi. Pasalnya, batu bara sejauh ini masih menjadi sumber energi termurah di negara ini. Dan berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM hingga April 2021, bauran batubara ini mencapai 63,52%
dari total bauran energi untuk pembangkit listrik nasional. Nah, selain untuk pembangkit listrik, batu bara jenis coking coal yang merupakan kalori tinggi ini lebih banyak digunakan di industri baja. Nah, kebutuhannya di Indonesia pun semakin meningkat seiring dengan banyaknya kebutuhan pembuatan baja dan juga pembangunan smelter. Selain itu, jika melihat kebutuhan coking coal di China dan juga India untuk suplai industri baja dunia yang meningkat secara signifikan belakangan ini, maka hal ini sebetulnya potensi yang bisa diambil Indonesia, mengingat selama ini suplai coking coal berasal dari Australia. Kita akan lihat lagi di slide berikutnya. Ya, dalam beberapa waktu terakhir, tekanan pada industri batubara semakin kuat ya, apalagi pasca sejumlah negara memperkukuh nih komitmennya untuk mencapai netral karbon di tahun 2060. Nah, di tengah berbagai tantangan ini, industri batubara yang selama ini dianggap sebagai salah satu penyumbang emisi karbon tertinggi harus melakukan transformasi. Karena jika PLTU dihentikan, artinya serapan batubara dalam negeri akan turun. Di sisi lain, batubara kini masih menjadi komoditas andalan negeri, tidak hanya untuk menerima negara tapi juga untuk lapangan kerja. Jadi memang transformasi ini menjadi harga mati ya di industri batubara. Nah, salah satunya bisa dilakukan dengan peningkatan nilai tambah hilirisasi batubara. Di antaranya gasifikasi batubara, yaitu mengolah batubara kalori rendah menjadi dimethyl ether atau DME. Sehingga nantinya ini bisa menggantikan LPG dan pada akhirnya bisa mengurangi impor LPG dan tentunya batubara ini masih tetap bisa terserap meski nanti PLTU dipensiunkan. Meski demikian, proyek gasifikasi batubara menjadi DME pun ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit, yaitu sekitar lebih dari 2 miliar dolar atau di kisaran 28,5 triliun rupiah, karena Indonesia belum menguasai teknologinya. Di sisi lain, nyatanya serapan batubara dari proyek hilirisasi tidak bisa sebesar PLTU. Berdasarkan bahan paparan dari staf khusus Menteri SDM bidang tata kelola minerba, proyek hilirisasi batubara yang kini sudah dalam tahap perencanaan setidaknya hanya menyerap sekitar 21,47 juta ton batubara per tahun. Ini bila semua proyek itu beroperasi. Jumlah ini tentunya masih jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan batubara untuk PLTU yang mencapai sekitar 100 juta ton per tahun. Nah, di tengah situasi yang sangat menantang saat ini, jika ingin bertahan, pelaku industri sektor batubara tentunya diharapkan bisa melakukan dan mempercepat diversifikasi komoditas tersebut untuk menekan emisi karbon di masa depan. Karena balik lagi, batubara merupakan komoditas andalan tanah air yang berkontribusi cukup signifikan pada pendapatan negara hingga penyerapan tenaga kerja.